yang menghapus dosa kita ini, yang memasukkan kita ke surga itu kan rahmat Allah, bukan dari amalan-amalan kita. Itu gimana tuh Ustadz? Kalau di Al-Quran kan harus sholat, kan ada tuh perintahnya. Oke Ustadz, kita aja Ustadz. Ada seorang pemuda, sebelum saya jawab teks ya. Ada seorang pemuda, dia pakai baju perang. Ya, baju besi, baju perang. Terus datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, ya Rasulullah, apakah saya boleh ikut perang? Atau saya harus masuk Islam dulu? Rupanya belum masuk Islam tuh. Lalu beliau mengatakan, ya kamu masuk Islam dulu, baru ikut perang. Jadi dia syahadat, masuk Islam, terus perang. Terus terbunuh dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, amila qalilan ujira katsiran. Baru masuk Islam, baru kerja sedikit, langsung dikasih pahala besar. Kenapa? Dosa-dosa kekafiran dia dengan masuk Islam dihapus semua. Itu tuh yang namanya rahmat. Dengan dia gugur di medan perang, mati syahid. Baru sehari masuk Islam istilahnya ya. Baru sehari masuk Islam, mati syahid. Tahu orang yang mati syahid itu ruhnya diangkut oleh kendaraan-kendaraan yang Allah siapkan untuk dibawa pergi ke alam surga. Itu orang yang syahid itu ruhnya tidak di alam barzakh, tapi di alam surga. Waktu Ja'far bin Abi Thalib gugur di perang Mu'tah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberitakan kegugurannya di hari itu. Beliau mengatakan, Ja'far bin Abi Thalib mata syahidan, mati syahid, malakan yatiru bijanahihi ilal jannah, sebagai malaikat yang terbang dengan dua sayapnya ke dalam surga. Lihat. Jadi kalau masuk surga harus dengan amalan, ya bagaimana? Nggak akan ada orang bisa masuk surga dengan amalannya. Nggak cukup. Nggak cukup. Ada orang membunuh 100 orang, terus dia mau bertobat, di tengah perjalanan menuju tempat dia tobat, dia mati, diampuni dosanya oleh Allah, langsung masuk surga. Itu tuh yang namanya rahmat. Jadi sebenarnya itu ya kabar gembira yang luar biasa itu. Dengan rahmat Allah orang masuk surga. Tuh, bukan dengan amalnya. Kalau dengan amalnya gak bakal cukup. Tuh, makanya makna dari innahu la yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi, sesungguhnya tidak akan ada satupun orang yang masuk surga bi'amalihi. Tuh. Apa maknanya bi'amalihi? Ini nih yang harus kita kejar. Ya, maknanya bi'amalihi di sini adalah, ya, tulisannya kan begini ya, bi'amalihi. Bi'amalihi. Bi-nya nih artinya seharga. Tidak ada orang yang masuk surga seharga amalnya. Amalnya berapa sih? Sholat 17 tahun misalnya. Kalah dengan orang yang ibadah 500 tahun belum pernah satu kedip mata pun berbuat dosa. Allah perintahkan, masuklah kamu ke dalam surgaku karena rahmatku. Dia katanya, Allah kenapa? Bukan karena ibadahku yang 500 tahun tidak pernah satu kedip mata pun aku berbuat dosa. Lalu malaikat diperintah untuk menimbang harga ibadah dia.
yang 500 tahun itu. Ditimbang ibadahnya dengan kenikmatan sebelah matanya. Kenikmatan sebelah matanya lebih berat daripada ibadahnya itu. Ya akhirnya Allah perintahkan masuk ke dalam nerakaku karena amalanmu tidak cukup untuk masuk ke dalam surga. Lalu dia kata, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu karena rahmatmu. Masuk. Gitu tuh. Nah, itu tuh maknanya innahu la yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi. Wa fi riwayatin innahu la yudkhila ahadan al-jannata amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak masuk surga karena amalmu ya Rasulullah? Qala wala ana, sama saja saya juga. Illa ayyataghammadani Allah birahmatin minhu fadl. Ya, hanya saja Allah menyempurnakanku dengan karunia dan rahmatnya. Rahmat Allah itu. Jadi yang harus kita kejar apa? Yang harus kita kejar adalah bagaimana caranya Allah itu sayang kepada kita. Rahmat karena dia sayang. Ya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, dengarkanlah baik-baik, perhatikanlah baik-baik, pasti kamu dikasih rahmat oleh Allah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwalah kepada Allah, pasti kamu dirahmati oleh Allah. Kata la'alla itu bukan artinya mudah-mudahan. Karena tidak ada mudah-mudahan bagi Allah. Tapi Ustaznya terjemahnya mudah-mudahan. Ya terjemahannya kan. Namanya terjemahan terkadang bisa keliru. Tapi ayatnya tetap la'alla. Pokoknya jadi umat terjemahan itu bermasalah. Kalau kita belajar terjemah supaya kita faham. Faham proses. Kan tadi saya ajarin sastranya itu. Kalau Allah mengatakan nahnu, berarti Allah itu sedang mengagungkan dirinya. Bukan Allah sebagai apa namanya, sebagai oknum dari Trinitas itu. Wah, itu memang menghayal. Gitu ya. Jadi apa namanya? Kita tuh perlu strategi. Kita perlu strategi untuk memahami Al-Quran. Bagaimana strateginya? Misal ya, masuk surga itu, masuk surga modalnya adalah rahmat. Oke? Rahmat Allah. Jadi apa? Kejar rahmat Allah. Ya, ini kabar gembira luar biasa itu. Karena kasih sayang Allah itu sangat murah sekali. Orang yang melacur, orang yang berbuat dosa-dosa besar berpuluh-puluh tahun, dia kasih minum anjing yang hendak tewas karena kehausan, diampuni semua dosanya, masuk surga. Lihat tuh, hanya kasih minum. Itu tuh yang disebut rahmat. Jadi itu kabar gembira luar biasa hadis itu. Nah, tapi tadi di mana letak kesalahannya itu orang-orang yang menerjemah bi-nya itu yang salah. Bi itu artinya seharga. Jadi kejar rahmat. Jadi bagaimana? Buka Al-Quran. Ya, buka Al-Quran, Al-Hadis tentang rahmat. Nah, ya. Mana saja ayat-ayat tentang rahmat di dalam Al-Quran dibuka. Ya, jadi cari rahmat Allah, terus rahmat Allah itu mana saja, terus ketahui ciri-ciri rahmat Allah. Ciri-ciri rahmat Allah. Misal, ya, misal, wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwa kepada Allah pasti kamu dikasih rahmat. Jadi orang kalau bertakwa itu ciri kalau dia dikasih rahmat oleh Allah. Wa ati'ullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Taati Allah, taati Rasulnya. Pasti kamu dikasih rahmat oleh Allah. Orang kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, itu tanda bahwa dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri itu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum.
Ya, karena Allah kasih rahmat kepada kamu, maka kamu berkata lemah lembut. Itu ciri itu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau kamu lidahnya kasar, ya, hatinya keras, ya mereka pasti menjauh darimu. Itu, orang kalau hatinya lembut, kata-katanya lembut, terus pemaaf, wah itu tanda. Ya. Salah satu tanda kalau dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau buka ya. Sekarang misalnya ya, di dalam Al-Quran, tulis saja misalnya rahmat. Ini saya tulisnya rahmat aja. Ada 210 tentang rahmat Allah. 201 ya. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Ya, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Semua berbicara tentang rahmat ini. Dan tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Berkata lemah lembut itu rahmat dari Allah. Ya. Ini tentang rahmat Allah semua nih. Ada doa-doa agar kita dikasih rahmat oleh Allah. Qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Lihat tuh, doa-doa bagaimana kita memperoleh rahmat. Ada 201. Jadi kita jadi orang Islam ini yang mesti bangga dengan Al-Quran. Quran itu sempurna, dia sempurna. Maksud saya kita misalnya mau bicara tentang rahmat Allah, enggak, ya nggak bakal selesai dalam 1 jam. Ya, nggak bakal selesai. Saking luasnya rahmat Allah. Ya, saya kira saya sudah menjawab ya.